Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Variana Bella. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran berpikir induktif. Model pembelajaran berpikir induktif ini termasuk ke dalam rumpun model pembelajaran processing information. Untuk penjelasannya yaitu model pembelajaran pemrosesan informasi berpikir induktif merupakan model pembelajaran langsung berupa transaksi aktif antara siswa dan mahasiswa dengan data yang berkembang secara bertahap yang sederhana ke tahap yang lebih tinggi atau kompleks. 3 strategi berpikir induktif. Yang pertama, membentuk konsep. Tahap ini mencakup 3 langkah utama: item daftar, lembar konsep, beserta label dengan nama konsep. Yang kedua, interpretasi data. Tahap ini termasuk menafsirkan, menyimpulkan, dan generalisasi mengarah pada pencapaian konsep, yaitu siswa mengembangkan kemampuan deduktif. Yang ketiga, aplikasi prinsip. Konsekuensi, memprediksi, menjelaskan, dan mendukung prediksi, dan pengujian dan generalisasi. Selanjutnya yaitu model pembelajaran pemrosesan informasi berpikir induktif bertujuan untuk membantu merancang program untuk pembelajaran. Bagaimana siswa seharusnya belajar dan berpikir yang benar. Model pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat langsung, tapi sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan keterampilan berpikir kritis. Proses informasi pembelajaran induktif, guru langsung memberikan prestasi informasi yang akan memberikan ilustrasi-ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari siswa. Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi-ilustrasi yang diberikan tadi. Nah, untuk langkah-langkahnya, strategi pertama, pembentukan konsep. Pembentukan konsep yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mencatat fakta, data, dan informasi. Nah, yang kedua yaitu mengelompokkan, melihat persamaan dan perbedaan karakteristik, ciri, dan sifat. Yang ketiga yaitu memberi label, mengurutkan nama, konsep utama, dan mana bagian. Strategi yang kedua, interpretasi data. Interpretasi data yang pertama yaitu mengidentifikasi hubungan penting, mencatat macam-macam hubungan. Yang kedua, mengkaji hubungan antara bagian, hubungan fungsi, hubungan sebab akibat. Nah, yang ketiga yaitu menyimpulkan, memberi penafsiran, menarik kesimpulan, implikasi, dan ekstrapolasi. Nah, yang ketiga yaitu mengaplikasikan prinsip-prinsip, memperkirakan akibat, menjelaskan fenomena-fenomena, merumuskan hipotesis, menganalisis masalah atau situasi, menghimpun pengetahuan yang relevan. Yang kedua yaitu menegaskan atau menjelaskan prediksi dan hipotesis, menjelaskan sebab akibat yang mengarah pada prediksi dan hipotesis. Yang ketiga yaitu memverifikasi prediksi, menggunakan fakta atau prinsip-prinsip untuk membuktikan prediksi dan hipotesis. Nah, selanjutnya yaitu penerapan dalam situasi kelas. Dalam model ini, atmosfer kelas bersifat kooperatif. Saat guru sebagai inisiator, pengajar, dan penentuan rangkaian aktivitas pembelajaran, maka ia harus bertanggung jawab untuk melakukan kontrol pada siswa secara kooperatif. Akan tetapi, karena siswa yang pada hakikatnya mempelajari strategi tersebut, mereka tentu akan berasumsi bahwa dirinya pengontrol yang sebenarnya. Nah, untuk menarik kesimpulan dan pendapat dengan metode ini, guru memulai dengan cara mengemukakan contoh-contoh, mendiskusikan dengan murid tentang contoh-contoh tersebut.
kemudian bersama mereka setahap demi setahap meningkatkan pada penyimpulan kaidah atau definisi. Untuk kelebihan model pembelajaran menjabarkan bahwa yang pertama, membiasakan murid-murid untuk berpikir dan menyimpulkan intisari pelajaran oleh mereka sendiri. Yang kedua, membuka bagi murid pintu atau cara memperolehnya. Yang ketiga, mendidik anak-anak untuk percaya kepada kemampuan diri sendiri. Yang keempat, murid merasa puas dengan kebenaran sesuatu dicapainya. Yang kelima, suatu cara memulai dari yang khusus menuju yang umum, atau mulai dari contoh-contoh menuju kaidah, atau dari bagian-bagian menuju kepada kesimpulan umum. Yang keenam, dalam metode ini pikiran seakan bergerak naik dari bawah ke atas. Yang ketujuh, metode ini menuntut kepada definisi, prinsip, dan hakikat. Yang kedelapan, metode pendidikan praktis di mana siswa aktif dan berani mengkritik. Selanjutnya, kekurangan pembelajaran dengan menggunakan model berpikir induktif adalah: model ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya, sehingga kesuksesan pembelajaran hampir sepenuhnya ditentukan kemampuan guru dalam memberikan ilustrasi. Yang kedua yaitu tingkat keefektifan model pembelajaran induktif ini jadinya sangat tergantung pada keterampilan guru dalam bertanya dan mengarahkan pembelajaran, di mana guru harus menjadi pembimbing yang membuat siswa berpikir. Yang ketiga, model pembelajaran ini sangat tergantung pada lingkungan eksternal. Guru harus bisa menciptakan kondisi dan situasi belajar yang kondusif, agar siswa merasa aman dan tak malu atau takut mengeluarkan pendapatnya. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai secara sempurna. Nah, yang keempat, saat pembelajaran berlangsung, dengan menggunakan model pembelajaran induktif, guru harus telah menyiapkan perangkat-perangkat yang akan membuat siswa beraktivitas dan mengobarkan semangat siswa untuk melakukan observasi terhadap ilustrasi-ilustrasi yang diberikan. Melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru, dengan metode ini, maka kemandirian siswa tidak dapat dikembangkan optimal. Yang kelima yaitu guru harus menjaga siswa agar perhatian mereka tetap pada tugas belajar yang diberikan, sehingga para guru sangat vital dalam mengontrol proses belajar siswa. Yang keenam, kesuksesan dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan model pembelajaran induktif tergantung pada contoh-contoh atau ilustrasi yang digunakan oleh guru. Nah, yang ketujuh yaitu pembelajaran tidak dapat berjalan jika guru dan siswa tidak suka membaca, sehingga tidak mempunyai pilihan proses induktif. Nah, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang model pembelajaran berpikir induktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.